warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Awalan naskurullah ila azza wa jalla allazi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan al mubarak. Sholatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin allazi qad hamalan nasa minaz zulumati ilan nur wa kadzalika ila siratal mustaqim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa belajar seperti biasanya. Semoga dimanapun kita belajar, semoga dikasih semangat, dikasih oleh Allah keberkahan. Pelajaran hari ini kita belajar tentang pelajaran PAI. Jadi kita punya buku baru PAI ini, dan yang belum ngambil silakan ambil di sekolah untuk kelas 2. Silakan ambil supaya dilancarkan segala pembelajaran kita. Pelajaran hari ini kita belajar tentang kisah Nabi Muhammad. Anak-anak pasti udah banyak kalian tahu tentang Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu nabi di akhir zaman. Tidak akan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, dan beliau itu sebagai uswah hasanah bagi umatnya. Siapa umatnya? Ya kita. Jadi Nabi Muhammad itu sudah mempersiapkan untuk umatnya kehidupan untuk umatnya, mencontohkan contoh-contoh yang baik untuk kehidupan umatnya. Buka kita halaman di sini, yang udah ngambil silahkan dibuka halaman 3, menceritakan kisah turunnya wahyu pertama. Nah, wahyu pertama itu ketika itu Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Jadi dilahirkan ketika pada masa jahiliyah. Jahiliyah itu zaman kebodohan, di mana zaman itu tidak ada ilmu pengetahuan, bodoh. Dari suatu kisah, jadi ketika masa itu anak-anak perempuan pada masa itu dikubur hidup. Kenapa? Karena hidup di Arab itu hidupnya bersuku-suku, dan mereka suka berperang. Jadi kalau anak perempuan tidak bisa berperang, maka ketika melahirkan anak perempuan itu suatu aib. Saking bodohnya mereka itu mengubur hidup anak-anak perempuannya. Nah, jadi kehidupan di Mekah masih jahiliyah. Sebagian masyarakat hidup berpoya-poya itu mubazir, mengeluarkan harta seenaknya, mabuk-mabukan, berjudi, berzina, membunuh, dan perbuatan tercela lainnya. Banyaklah perbuatan buruk ketika masa jahiliyah ketika itu. Sejak kecil Nabi Muhammad sering menjauhkan diri dari hal-hal tersebut. Jadi sering merenung, kenapa pada masa jahiliyah ini seperti ini, banyak keburukan yang dilakukan oleh kaumnya. Sejak kecil sampai dengan remaja, Muhammad berusaha menjauhkan dirinya dari perbuatan tercela tersebut. Nabi Muhammad mempunyai kebiasaan menjaga diri, jadi menjaga dari perbuatan-perbuatan yang jelek, membunuh, apalagi itu perbuatan jelek. Merenungi perbuatan masyarakat di kota Makkah tersebut. Jadi merenungi perbuatan orang-orang Quraisy pada masa itu. Kenapa kaumku ini sering melakukan kejelekan, keburukan. Saat berusia 40 tahun, Nabi Muhammad menyendiri di gua Hiro. Jadi sering menyendiri di gua Hiro dan merenung. Suatu hari pada tanggal 17 Ramadan, datanglah malaikat Jibril membawa wahyu. Jadi pada bulan Ramadan, 17 Ramadan, malaikat Jibril datang membawa wahyu. Apa wahyu yang pertama? Wahyu yang pertama itu
dalam surat Al-Alaq. Iqra kata Jibril. Iqra. Iqra itu apa? Iqra itu bahasa Arab itu artinya qara'a yaqra'u. Artinya membaca. Bacalah kata. Iqra, bacalah kata. Itu banyak makna yang terkandung dalam Iqra. Ketika kita pengen mengetahui sesuatu, jadi kalian pengen tahu sesuatu, maka mulailah dengan Iqra. Apa Iqra itu? Bacalah. Iya. Ada yang bilang buku itu sebagai jendela dunia. Bagaimana biar bisa jadi jendela dunia buku itu? Maka dibaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Itu wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah kemudian membawa Nabi kepada Warokoh. Warokoh itu seorang pendeta Nasrani. Jadi seorang pendeta Nasrani yang taat mempelajari Injil berbahasa Ibrani. Jadi ketika mendapat wahyu dari Muhammad pulang ketakutan, ada yang membisikkan Iqra bismi rabbikal ladzi Iqra. Ketakutan dan pulanglah mengadu kepada istrinya. Siapa istrinya? Khadijah. Jadi langsung sama Khadijah itu dibawa ke Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal itu seorang pendeta Nasrani dan menceritakan apa yang dialami oleh Muhammad. Khadijah kemudian menceritakan kejadian yang menimpa Nabi Muhammad kepada Warokoh. Dan Warokoh bilang apa? Demi Tuhan, kata Warokoh, dia telah memilihmu menjadi nabi umat ini, kata Warokoh. Ini suatu alamat bahwa Nabi Muhammad SAW akan menjadi nabi dengan tadi wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia telah memilih menjadi nabi ini, nabi umat ini. Siapa umatnya? Kita. Jibril telah datang sebagaimana Jibril datang kepada Musa. Jadi pernah Jibril juga datang kepada Nabi Musa. Kemudian Warokoh melanjutkan perkataannya, kaummu akan memusuhimu, melawan, membuang, berusaha membunuhmu. Jadi suatu saat nanti ke depannya ketika Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, itu banyak yang menolak. Orang-orang Quraisy itu banyak yang menolak. Bahkan ada yang mau membunuh Nabi Muhammad. Dan pada saat itu maka Nabi Muhammad hijrah ke Habasyah, hijrah ke mana? Ke Madinah. Maka adanya sekarang tahun Hijriah itu ditandai dengan berhijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Bulan Hijriah itu apa saja? Muharramun, Sofarun, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumada Ula, Jumada Sani, Rajabun, Sya'banun, Ramadanun. Nah, itu bulan Hijriah yang pernah dipakai ketika pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, seperti itu. Ada makanya kita bulan Ramadan itu bulan Hijriah. Ketika bulan pertama kali Hijriah ada tahun baru Hijriah biasanya. Khadijah kemudian menceritakan kepada Nabi yang menimpa pada Warokoh sudah tadi, membuang, maka banyak yang memusuhi. Salah satunya paman Nabi sendiri, Abu Jahal. Demikian perkataan Warokoh bin Naufal. Jadi pada kitab-kitab Injil itu yang terdahulu itu sudah diberitakan bahwa akan datangnya Nabi di akhir zaman. Tapi banyak yang merubah isi kitab Jabur, Injil, nah, seperti itu. Khadijah pun bergembira. Istri Nabi bergembira dengan apa namanya? Dengan cerita dari Naufal itu. Warokoh bin Naufal itu. Warokoh. Walaupun nanti kedepannya sangat berat bagi Nabi Muhammad, bahkan harus berpindah, meninggalkan kota kelahirannya Mekah dan pergi ke Madinah. Tapi di Madinah nanti kekuatan Islam semakin kuat, bahkan bisa menaklukkan kekuatan orang Quraisy di Mekah. Ketika Fathu Mekah, ketika penaklukan kota Mekah. Jadi ketika setelah hijrah ke Madinah
berperang antara kaum Quraisy dan kaum muslimin. Ada perang Badar, perang Uhud, nah, seperti itu. Khadijah pun bergembira mendengar penuturan Warokoh. Dengan demikian, sejak menerima wahyu pertama tersebut, Nabi Muhammad telah diangkat Allah menjadi nabi. Nabi adalah yang dipilih Allah menerima wahyu. Jadi nabi itu menerima wahyu. Ada perbedaan nabi dan rasul. Kalau nabi ketika dapat wahyu buat dirinya sendiri. Tapi kalau rasul ketika dapat nabi, dia wajib menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Ustadz, kalau Muhammad itu nabi atau rasul? Nabi dan rasul. Jadi Nabi Muhammad SAW itu nabi dan rasul dan wajib menyampaikan wahyunya kepada umatnya, seperti itu. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi kita harus mencontoh kisah-kisah baik dari meyakini, mencontoh, meneladani kisah-kisah baik yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis beliau berkata, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Jadi Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlakmu mulia. Amin ya robbal alamin. Semoga kita juga berakhlak mulia seperti Nabi kita. Nah, untuk tugasnya nanti Ustadz kasih pertanyaan. Udah ini Ustadz kasih pertanyaan dan dijawab di rumah ya. Pelajaran kita sudah selesai. Yang sudah mengerjakan silahkan dikirim fotonya ke Ustadz. Nahtatim bilhamdalah, alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.